Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triana Dewi Cahyanilum, NIM 2019 10 11 03 11 370. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Eh, untuk Mas Haji, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Haji Pratama Putra dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya sebagai narasumber. Baik, di sini saya akan mewawancarai Mas Aji dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara, materi dasar-dasar hukum perpajakan. Nah, saya langsung mulai aja ya ke pertanyaannya. Iya, boleh Mbak. Silakan. Pertanyaan yang pertama itu, ada macam-macam pungutan negara. Nah, menurut Anda sendiri, pungutan negara itu seperti apa? Pungutan negara. Pungutan negara itu menurut saya ya Mbak, tentu ada terdapat pungutan resmi gitu loh Mbak. Ada yang selain pajak, ada yang juga menjadi sumber negara pendapat. Itu pajak, pungutan itu kayak sebagai pendapatan negara gitu loh Mbak. Jadi menjadi sumber pendapatan negara. Nah, ada beberapa macam sih Mbak yang saya tahu dari pungutan negara itu. Yang pertama itu ada retribusi. Nah, itu retribusi sendiri itu merupakan pajak daerah yang untuk pembayaran atas jasa atau kayak pemberian izin-izin tertentu gitu yang disediakan sama pemerintah daerahnya masing-masing. Untuk ada beberapa apa ya, retribusi ini ada lagi dibagi macam lagi gitu loh Mbak. Yang saya tahu sih cuma jasa umum, jasa usaha, sama perizinan tertentu. Nah, seperti itu Mbak. Terus kalau misalkan itu kan baru satu nih, retribusi. Ya. Untuk pungutan lagi tuh ada 4, kalau yang saya tahu sih ya. Hmm. Yang kedua itu ada bea cukai. Nah, untuk bea cukai itu langsung ke Direktorat Jenderal, langsung dirjennya bea cukai. Terus yang ketiga tuh iuran. Nah, iuran ini yang dilakukan untuk negara untuk hubungan penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara. Gitu, Mbak. Oh, yang keempat sumbangan. Oh iya, Kayaknya sumbangan. Gitu, Mbak. ya cukup nggak apa-apa. Eh, kan yang barusan Mas Haji jelaskan itu pungutan-pungutan pajak ya. Kan Iya, udah Mbak. aja kayaknya udah lumayan ngerti gitu kan. Nah, Iya, Mbak. untuk pajak sendiri itu pengertiannya tuh apa? Definisi dari pajak itu sendiri. Eh, tapi menurut saya sendiri ya, Mbak, Ya, pribadi nggak apa. itu ya menurut pribadi itu kalau misalkan menurut saya tuh pajak tuh pungutan wajib dari rakyat untuk negara gitu loh Mbak. Jadi setiap rupiah, setiap uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk ke dalam Darah. pendapatan negara dan sektor pajak gitu. Seperti itu Mbak. Eh, udah kan tadi udah pengertian. Nah, saling pengertian tuh fungsi dari pajak sendiri tuh kan ada. Nah, bisa disebutkan Iya Mbak. fungsi dari pajak itu sendiri. Eh, fungsi pajak. Ya, kegunaan Hmm, pajak, iya. kayak kegunaan gitu ya Mbak. Hmm. Jadi kalau misalkan fungsi pajak sendiri itu mempunyai apa ya, peranan yang signifikan sih Mbak Hmm. untuk dalam negara sendiri. Nah, paling ya terkhususnya untuk ke pembangunan. Tapi di dalam fungsi pajak sendiri itu ada beberapa macam sih Mbak. Kayaknya ada 3 atau 4 ya. Hmm. Saya lupa kemarin baca-baca juga. Untuk yang pertama tuh kalau yang saya ingat ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran nih untuk pemasukan keuangan negara dengan mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Seperti itu, Mbak. Yang kedua nih ada fungsi mengatur. Nah, untuk fungsi mengatur sendiri itu ada pajak yang apa ya? Kayak alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara sendiri. Seperti itu, Mbak. Yang ketiga itu ada fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Ya, ini saya lupa, Mbak. Tapi lupa untuk menjelaskannya apa aja. Itu aja sih, Mbak.
Mm. Ini saya lanjut ke pertanyaan yang paling terakhir ya, Mas. Oh Eh, ya, Kan udah ada penelitian, udah ada pungutan pajak, udah ada macam-macamnya kan. Nah, iya, Mbak. untuk syarat pajak itu seperti apa sih? Kayak misalkan syarat penghasilan atau apa gitu. Untuk syarat itu ada landasan prinsip ya Mbak yang harus ada di dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Nah itu kayaknya ada 5, ada syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, ya syarat finansial dan syarat tuh, sederhana gitu Mbak. Dan ada beberapa juga syarat sih Mbak. Heeh, heeh. Baik, saya rasa Mas Haji sendiri udah cukup mengerti ya apa itu pajak. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa bayar pajak loh. Iya Mbak, siap. Saya pajak terus ya. Sudah, maaf loh ya Mas mengganggu waktunya. Ya, Saya berterima kasih sudah mau jadi narasumber saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.